Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Belum lengkap teman-teman kalau misalnya kita tidak mendengarkan pernyataan selamat dari kubu oposisi, yaitu khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang memang sampai hari ini belum melakukan pertemuan, belum melakukan kontak lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto. Kita tentu berharap teman-teman, kejadian 10 tahun yang lalu saat Ibu Megawati menolak untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya SBY menjadi presiden tidak terulang kembali di era Pak Prabowo. Bahkan ya informasinya sebelum-sebelumnya ini selama 10 tahun kepemimpinan Pak SBY, Ibu Megawati memang tidak pernah melakukan pertemuan dengan Pak SBY dan memposisikan partainya PDIP sebagai oposisi pemerintah. Dan hari ini teman-teman kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan lengkap yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto yang mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden. Dalam pernyataannya yang menarik di sini, PDIP tetap memberikan nasihat, tetap memberikan warning terhadap Pak Prabowo. Jika melenceng sedikit saja, maka PDIP akan menjadi yang terdepan untuk mengingatkan Pak Prabowo agar tetap pro-rakyat, tetap berada di jalur yang benar. Dan hari ini teman-teman, kita mending langsung saja simak video selengkapnya yang kita dapat dari CNN Indonesia di segi kanal YouTube atau di video yang berjudul PDIP Tanggapi Pidato Perdana Prabowo sebagai Presiden. Yuk teman-teman, simak dulu video selengkapnya. Kami mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Mendengarkan pidato beliau yang penuh semangat, menggelurakan nasionalisme, dan bagaimana Bapak Presiden Prabowo memberikan suatu penghormatan terhadap Bung Karno karena perjuangan beliau menjadikan Indonesia tidak hanya merdeka tetapi menjadi pemimpin bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Juga ketika Pak Prabowo menyampaikan bagaimana kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri mampu menyelesaikan berbagai krisis multidimensi dan juga benang merah dengan kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, ini menjadi suatu fondasi yang membangun optimisme bagi masa depan. Kita semua berharap bahwa Indonesia yang diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa oleh para pendiri bangsa kita dengan cita-cita pembebasan bagi rakyat miskin betul-betul dapat diwujudkan. Karena itulah politik negara untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo kami berikan dukungan. Ya teman-teman, itu pernyataan lengkap dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menegaskan bahwa PDIP akan mendukung semua kebijakan-kebijakan Pak Prabowo sekaligus menjadi penyeimbang sebagai oposisi di parlemen untuk mengingatkan Pak Prabowo agar tetap berada di koridor yang benar, di jalur yang benar sehingga tidak melenceng apalagi merugikan rakyat. Sementara itu teman-teman, di sini Ibu Puan Maharani juga memberikan pernyataan terbarunya. Informasi ini kita dapat dari Kompas TV di kanal YouTube atau di video yang berjudul Puan Maharani bicara dukungan PDIP hingga pertemuan Megawati Prabowo. Informasi ini baru saja dirilis kurang lebih 19 jam yang lalu, jadi sangat relevan untuk kita bahas kembali. Oke teman-teman, kita simak dulu pernyataan lengkap dari Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Yang disampaikan tadi semangatnya, kemudian cita-citanya tentu saja harus kita apresiasi dan kita dukung bersama bahwa membangun Indonesia itu tidak bisa sendirian. Membangun Indonesia itu harus bergotong royong seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dan tadi disampaikan juga oleh Presiden Prabowo bahwa mari kita bersatu dalam membangun Indonesia dan marilah kita bersatu dalam kesantunan, kerukunan apa yang sudah lalu terjadi dalam pertandingan di pemilu. Sebaiknya sekarang kita segera bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mbak, sebenarnya kan Pak Prabowo sama Bu Mega dijadwalkan mau bertemu, katanya sebelum pelantikan, tapi ini sudah pelantikan tapi belum bertemu. Itu kira-kira kenapa ya Mbak? Insya Allah segera akan bertemu. Silaturahmi itu tidak bisa kemudian dibatasi sebelum pelantikan atau saat pelantikan atau belum pelantikan.
Kebetulan Ibu Mega tadi menyampaikan salamnya kepada Pak Prabowo, sudah saya sampaikan, mohon maaf, mengucapkan selamat atas pelantikannya dan kurang sehat karena perjalanan jauh yang beliau lakukan beberapa waktu lalu. Namun tentu saja silaturahmi dan niat untuk bertemu sebagai anak bangsa, sebagai tokoh bangsa akan selalu ada, dan kita cari waktu yang tepat untuk bisa adanya pertemuan tersebut. Saya sebagai Ketua DPR tentu saja juga mewakili keluarga Ibu Mega, juga PDI Perjuangan. Tadi mungkin diskusi juga sama Pak Anies juga di dalam. Terus ini ngobrol apa aja sih Mbak bertahu juga? Bahwa silaturahmi harus terus dilakukan dan insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan yang lain. Penetapan pimpinan ada itu besok atau di Rakernas? Setelah kita mendengarkan pengumuman kabinet oleh Presiden Prabowo, setelah itu kita akan teruskan dengan pengumuman Komisi dan AKD di DPR menyesuaikan dengan berapa jumlah kabinet yang diumumkan oleh Presiden Prabowo. Mbak Puan, Pak Aswaranas jadi nggak sih masuk ke kabinet Pak Prabowo jadi PAN RB? Itu udah ada restu dari DPP mungkin Mbak? Insya Allah posisi PDI Perjuangan ke depan nantinya tentu saja akan diumumkan juga oleh Ketua Umum. Namun kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet, walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia. Berarti Pak Aswaranas, izin penegasan berarti Pak Aswaranas tidak direstui begitu maksudnya masuk ke kabinet atau seperti apa? Karena tidak ada kader PDI Perjuangan yang masuk kabinet, bekerja sama, saling mendukung itu tidak perlu juga harus dalam kabinet. Pak BG tidak merepresentasikan PDIP, meskipun bukan kader kan, tapi dirasa cukup dekat begitu profilnya dengan Pak BG masuk dalam profesional. Berarti tidak masuknya kader PDIP ini memang sudah menjadi arah dari Ibu Ketua? Nanti akan ada pengumuman resmi, namun posisi selanjutnya kita akan mendukung Pak Prabowo di pemerintahan dan di parlemen. Tapi meskipun tidak ada di pemerintahan, pertemuan itu tetap berlangsung. Pasti. Dan makna pertemuan itu pertemuan seperti apa itu? Ya maknanya bagaimana kemudian berdiskusi dalam membangun bangsa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa membangun bangsa itu harus bergotong royong dan bersatu. Siapapun dia, apakah pemimpin, apakah tokoh bangsa. PDIP siap check and balances ya Mbak? Karena tidak menempatkan kadernya di kabinet tahun atau juga. Yang terbaik untuk Indonesia. Ya, makasih. Ya teman-teman, urusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Puan Maharani sekaligus ini Ketua DPD PDI Perjuangan, sekaligus Ketua PDI, sekaligus Ketua DPP PDIP, sekaligus Ketua DPP PDIP yang menegaskan bahwa partainya akan mendukung semua kebijakan-kebijakan Pak Prabowo di parlemen, tetapi memastikan tidak ada satupun kadernya yang dilantik sebagai menteri oleh Pak Prabowo. Ini menegaskan teman-teman, PDIP ingin menjalankan fungsinya sebagai oposisi, sebagai penyeimbang kekuatan di parlemen, di pemerintahan, sehingga ya ini memang sudah seharusnya jangan sampai pemerintahan ini tak punya satupun oposisi, karena oposisi walau bagaimanapun tetap dibutuhkan untuk sebagai kritik, sebagai pengingat bahwa kita tidak boleh melenceng atau merugikan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita terus bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Jangan kemana-mana, tetap di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.